Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil ma'bud, dil ata'i wal manni wal jud, wahibil hayati wa khaliqil wujud. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu fahuwar rahimul wadud. Wa na'udhu binuri wajhihi al-karim min fikrin masdud wa qalbin mahdud. Wa nas'aluhu al-inayah wal hidayah fahuwa rahimun wadud. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-hayyul majid al-hayyul hamid dzul arsil majid al-fa'alu lima yurid. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul khuluqil majid. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabika Muhammadin kama shallaita wa sallamta wa barakta ala nabina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Masya Allah, Bapak Ibu, seneng banget ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami khususnya dari tempat yang agak jauh sedikit, perjalanan kalau maghrib itu kurang lebih 1 jam. Alhamdulillah bisa bertatap muka, bersilaturahim dengan Bapak, Ibu, adik-adik semua di sini. Berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib kita bersyukur. Kenapa kita wajib bersyukur? Kalau kita tidak bersyukur, terus apa? Hanya orang yang takaburlah yang kurang bersyukur. Apa yang akan kita sombongkan? Allah Maha Besar. Tahu RW berapa ini? RW 8, 3 raksa. 3 raksa ini luas apa sempit, Bapak Ibu, adik-adik? Kalau kita jalan kaki keliling-keliling 3 raksa, capek enggak? Ya lumayan ya. 3 raksa itu luas, lumayan. 3 raksa itu dibanding Tangerang, ya tidak ada apa-apanya. Tangerang dibanding Banten, ya baru sebagian kecilnya. Banten dibanding Pulau Jawa hanya sepenggal, sepojokannya. Pulau Jawa dibanding Indonesia hanya 1 kotaknya. Indonesia dibanding peta Asia hanya secuilnya. Asia dibanding benua-benua lainnya hanya sebagian kecilnya. Bumi, siapa yang sudah pernah keliling bumi? Saya belum. Saya belum ya. Bumi luas nggak kira-kira Ibu Bapak? Ada luas ke bumi? Pernah nggak keliling bumi? Tahu nggak berapa diameter bumi? Bumi yang menurut kita besar ini, luas ini, yang mungkin jarang orang yang sudah pernah keliling bumi, itu hanya 1 dibanding 1500-nya matahari. Jadi bumi dibanding dengan matahari 1 berbanding 1500. Saya punya gambarnya nanti ya, gambarnya di akhir nanti ada gambarnya. Bumi itu setitik begini, tek nih, kayak di 3 raksa ini ada titik segini bumi. Itu matahari sebesar banner ini. Luas nggak matahari? Besar nggak matahari? Besar. Tapi ternyata matahari yang sebesar itu hanya setitik debu dibandingkan galaksi, isi galaksi ini. Bayangkan, Allah yang mencipta itu semua. Betapa maha besarnya Allah. Terus kita apa? Kalau kita masih sombong, apa yang kita sombongkan?
Punya apa kita? Punya mobil. Tuh banjir tuh, kena banjir sebentar aja udah mogok mobilnya. Iya, kemarin di Abu Dhabi, di mana tuh? Abu Dhabi ya, Uni Emirat Arab, negara terkaya, mobil mogok buang, mobil baret buang. Kemarin kena banjir, itu mobil hanyut, ratusan mobil, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Sebelum saya lanjutkan, saya lupa tadi ya, belum kenalan dulu, takut nggak disayang ya. Ini karena seneng, bahagia punya saudara baru, punya keluarga baru di sini. Khawatirnya nanti kalau ketemu di jalan, ketemu di mana, nggak disapa kalau belum dikenal ya. Saya kalau menyebut nama sendiri nggak bisa, saya lihat di sini aja ya. Ini namanya ada di sini. Namanya itu Dedi Hairuzi, ada ya. Saat ini saya diamanahi Kepala Bidang Pendidikan dan Dakwah di IKPM Tangerang Raya. Apa itu IKPM? IKPM itu organisasi alumni Pondok Modern Gontor. Setiap 5 tahun sekali itu ada pergantian pengurus. Setiap daerah itu ada pengurusnya. Saya di Tangerang Raya ini kebagian di pendidikan. Kalau sehari-hari saya bantu-bantu di Pondok Pesantren Darul Qolam Gintung Jayanti. Di sini udah hafal semua kan, dekat ya. Mungkin banyak juga di sini yang santrinya di Darul Qolam Gintung. Atau mungkin ada yang di Gontor atau tetangga kita ya. Banyak, saya juga sering lewat sini. Banyak ya, santri-santri. Suka malu itu kalau ya itulah, alhamdulillah ya. Kalau kita ada yang kenal itu menjaga kita. Kalau kita kemana kemudian ada yang nyapa, assalamualaikum Ustadz, kan kita malu kalau misalnya nauzubillah dalam posisi yang tidak baik. Malu kita. Itulah cara Allah menjaga kita selalu baik, itu seperti itu. Beberapa saya menulis buku, diantaranya yang ada di depan ini ya. Mobil. Bukunya ada di mobil. Nanti saya akan kasih hadiah bagi adik-adik, insya Allah ya. Yang nanti bisa menjawab kita kasih buku. Nanti kita ambil bukunya masih di mobil, belum diturunkan. Berat, bukunya berat ya. Insya Allah nanti. Itu gambarnya. Ada buku, kalau yang dua ini bahasa Arab semua, ini buat orang pondok ya. Saya menulis buku bahasa Arab 3 jilid, itu buat bahan ajar di Darul Qolam 3. Kemudian itu juga bahasa Arab ya, i'dad tadris. Nah yang buat umum ini, Mondok Itu Keren. Mondok Itu Keren itu kumpulan kita memahami bagaimana kehidupan di pondok. Karena banyak kita itu juga yang tidak mengerti, belum memahami bagaimana itu di pondok. Ini nanti kita akan, ini panjang ya. Dan di sampingnya ada buku yang saya tulis juga, buku Bimago, Bimbingan Masuk Gontor. Karena Gontor itu tidak sembarang yang bisa masuk begitu saja tanpa persiapan, maka harus ada persiapan. Maka ada bukunya, buku Bimbingan Masuk Gontor. Nah ini alamat yang di medsos ya, barangkali ada yang mau mencatat, nomor teleponnya boleh. Ada nomor teleponnya, ada IG-nya, biasa pada zaman sekarang mah gitu tuh, ada IG ya, ada Facebook ya, eksis dikit-dikit lah gitu ya. Biar tidak ketinggalan sama adik-adik ini nih, artis medsos. Di YouTube ada sebenarnya, cuma nggak tertulis YouTube-nya di situ. Saya diamanahi oleh panitia, katanya Ustadz tolong ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang
temanya Mondok itu Indah untuk menjadi generasi emas. Jadi ini bukan siraman rohani ini ya. Ya sama juga ya siraman rohani. Karena kemungkinan disamakan dengan bukunya mungkin seperti itu. Jadi malam ini kita akan bahas ini. Sebelumnya sampai jam berapa ini ya kira-kira? Biar gampang ini bicaranya. Sampai jam berapa Pak waktunya? Berapa jam jatahnya? Sampai jam 10 Pak Ustadz. Jam 10. 1 jam ya. Nanti saya nggak bicara panjang-panjang, saya pengen tanya jawab aja. Mungkin setengah jam lah, setengah jam buat materi dan setengah jam lagi mungkin kita tanya jawab saja. Pertanyaannya silahkan tulis di kertas ini, nanti mohon dibantu diedarin aja. Ustadz boleh bertanya apa aja boleh. Bener enggak yang saya bilang tadi? Pasti harus ada kuliah. Silahkan Bu yang ingin mengisi nanti, mohon maaf. Diambil aja kertas, silahkan ditulis pertanyaan apa saja dan nanti dikumpulkan. Dioper, boleh dioper. Ya dioper. Silakan. Kalau kertasnya kurang, boleh di kertas apa aja sebenarnya. Cuma itu mah buat ini aja ya. Oke. Boleh disobek lagi, dipotong 2 boleh. Kalau kertasnya kurang. Yang butuh pulpen ada di sini. Nah, jadi kemanapun kita harus bawa pulpen. Apalagi di acara yang sebaik ini ya. Pulpen itu seperti senjata bagi seorang tentara. Nih, saya masih punya pulpen nih di saku. Siapa yang mau minjem pulpennya? Silakan. Ya, bagi yang ingin menanyakan sesuatu dipersilahkan. Baik. Sambil berjalan saja itu nanti dicatat pertanyaannya dan nanti dikumpulkan setelah selesai materi. Apa pertanyaannya? Bebas. Boleh bertanya tentang apa saja, tidak dibatasi. Ya nanti kalau pertanyaannya nggak bisa dijawab, ya kita jawab bareng-bareng, gitu ya. Kita jawab bareng-bareng. Asal jangan bertanya berapa nomor togel. Nah itu lain lagi itu ya. Jangan. Saya nggak tahu itu ya. Boleh bertanya tentang pesantren, tentang kehidupan, tentang ya terutama keislaman. Bebas ya, bebas bertanya tentang apa saja. Tapi biasanya kalau dalam forum-forum keagamaan itu kita hindari politik ya. Usahakan jangan bertanya tentang politik. Politik praktis maksudnya. Kalau politik Islam boleh ya. Kalau politik praktis, saat nanti kita milih gubernur Banten siapa? Jangan, nggak usah itu ya. Nggak penting itu. Saat nanti pemilihan wali kota Kabupaten Tangerang siapa? Nggak usah. Baik. Kita mulai. Saya mulai dengan perkataan Hamka. Buya Hamka. Hamka itu ulama, kiai, karismatik, pernah memimpin Muhammadiyah, pernah menjadi ketua MUI. Apa beliau bilang? Anak lelaki tak boleh dihiraukan panjang. Hidupnya ialah untuk berjuang. Kalau perahunya telah dikayuhnya ke tengah, dia tak boleh surut palang meski bagaimana besar gelombang. Biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih baik, lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Nah, ini kata-kata buat orang yang akan perang, bukan perang ke Israel, bukan. Perang mencari ilmu, mencari pengalaman, dan lain-lain. Baik. Saya buka dengan pertanyaan kenapa harus pesantren?
Atau dibalik, kenapa tidak masuk pesantren? Ini adik kelas berapa deh yang paling depan? Coba ke sini. Nomor kuponnya 171 ya, terdapat hadiah. Enggak berani. Adik kelas berapa? 2 apa? Bukan, 2 SMP, SMA apa SD? SD. Kira-kira mau masuk pesantren enggak? Mau. Siapa yang enggak mau? Saya cari yang enggak mau. Siapa yang enggak mau? Ini mau ya masuk pesantren ya. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa kira-kira orang tidak mau masuk pesantren? Ibu kira-kira apa, Bu? Oh, laisa takalum. Mau. Enggak mau, lemah. Iya. Kalau ibu yang ini kira-kira kenapa kendalanya orang tidak mau masuk pesantren? Biayanya enggak ada. Mahal gitu ya. Boleh tulis ya, mahal, boleh, bisa jadi, bisa jadi. Bapak kira-kira orang tidak masuk pesantren, kira-kira apa Pak penyebabnya? Anaknya kenapa? Anaknya tidak mau. Nah kira-kira tidak maunya kenapa? Nggak boleh main HP Pak Ustadz. Tidak boleh main HP. Iya betul. Karena tidak bisa bebas ya Pak ya. Pertama, orang tidak mau masuk pesantren karena tadi katanya tidak ada uangnya, bisa jadi. Kedua, tidak bebas, tidak bisa main HP. Betul. Apalagi kira-kira Bu, Pak, yang ketiga apalagi yang orang nggak mau masuk pesantren, kira-kira kenapa? Kira-kira apa lagi? Banyak. Pasti tanya kenapa nggak mau masuk pesantren? Karena nggak tega. Ini seperti sepupunya saya. Dulu pas saya pertama kali masuk pesantren itu sudah berjanji Pak, berdua sama anaknya sepupu. Saya masuk dari SMP, itu anaknya sepupu dari SD. Tapi nggak jadi berangkat. Yang menghalangi bukan orang lain, ibunya sendiri. Nggak tega, masih kecil, kasihan katanya ya. Mungkin ada yang seperti itu. Nah sekarang kita balik. Kenapa harus pesantren yang kita pilih? Ini Pak Ustadz yang di depan dulu. Kira-kira Pak Ustadz, kenapa kita itu harus memilih pesantren untuk pendidikan Pak Ustadz? Karena semua ilmu agama itu adanya di pesantren, insya Allah. Masya Allah, betul sekali. Pertama, karena ilmu agama itu akan kita dapatkan di pesantren. Betul ya, setuju ya? Setuju. Iya, orang benar begitu. Pak Ustadz yang kedua Pak Ustadz. Lagi makan Pak Ustadz. Tanggung. Aduh. Karena untuk menjadi seorang waliullah ada di pondok pesantren, bukan ada di luar pesantren. Masya Allah, betul sekali. Yang kedua, bukan tidak mungkin sih, mungkin ya, karena kan kalau Allah menghendaki mungkin saja. Tapi secara kasat mata, orang yang soleh, orang yang baik, orang yang mengerti agama itu dilahirkan dari pesantren. Mungkin bisa saja dari luar pesantren, tapi ya mungkin agak lebih jarang gitu ya, lebih susah prosesnya. Betul sekali Pak Ustadz. Biar adil, karena tadi udah bapak-bapak 2 orang, ini ibu-ibu lagi. Kita biasakan adil ya, biar enak gitu. Ibu-ibunya di belakang semua. Ibu, nah ibu yang ini, yang deket aja. Kenapa kita harus atau memilih pesantren untuk pendidikan? Silakan Ibu.
Siapa yang mau menjawab? Dapat hadiah enggak Pak Ustadz katanya? Mic-nya katanya. Oke. Dapat hadiah enggak katanya? Oh iya. Yang lain aja, baik. Tuh. Coba Ibu, siapa yang kira-kira kenapa sih kita harus masuk pesantren? Alasannya kita ini harus pesantren nih gitu. Kenapa kira-kira? Biar disiplin mungkin. Betul sekali, disiplin. Disiplin ini kata kunci. Satu lagi digeser mic-nya. Biar mendapatkan akhlak yang lebih baik, Ustaz. Iya Bu. Biar belajar mendapatkan akhlak yang lebih baik. Akhlak ya, karena pesantren itu tidak hanya mengajarkan ilmu pelajaran biasa, tapi juga menanamkan akhlak. Betul semua yang sudah dijawab tadi. Biar lengkap kita lihat yang sudah saya tulis di sini. Saya menulis 10. Banyak sebenarnya ya, banyak. Kenapa kita harus memilih pesantren? Saya renungkan, saya pikir-pikir, saya lihat. Oh, saya tulis 10 aja dulu. 10 alasan memilih pesantren. Adik-adik tulis ya, nanti kita ada game, kuis. Yang bisa dapat hadiah mobil. Gambarnya nanti di sini gambar mobil ya. Di door prize. 10 alasan kenapa kita harus memilih pesantren. Pertama, lembaga pendidikan terbaik itu yang berasrama. Ini tidak ada yang membantah Ibu, Bapak. Kenapa akademi militer harus berasrama? Sekarang banyak itu, ada SMA Taruna Nusantara berasrama. Kementerian Agama pengen punya aliyah, pengen bagus diasramakan. Ada insan cendekia misalnya. Karena memang kalau ingin fokus kepada suatu tujuan yang ingin dicapai, tidak lain tidak bukan harus berasrama. Di Malaysia itu ada yang terkenal namanya IIU, International Islamic University, full berasrama. Seperti pesantren, ya sama pesantren seperti itu. Sekolah keuskupan, mohon maaf ini Kristen ya. Itu sekolah keuskupan, kalau pengen jadi uskup, pengen jadi pendeta atau apa namanya itu, pastor gitu ya, harus sekolah dan itu berasrama. Berasrama. Jadi semua lembaga pendidikan yang fokus, yang ingin berhasil itu harus berasrama. Kenapa tidak semua aja sekolah diasramain? Nah, tidak bisa karena memang keterbatasan. Ini ada ceritanya. Madrasah yang kita kenal sekarang, Madrasah Al-Sanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Ibtidaiyah, itu kan lahir baru lagi, itu kan 1960 setelah merdeka. Madrasah pertama kali hadir itu tahun 1905 di Padang, cuma bertahan 3 bulan. Kemudian lahir lagi madrasah-madrasah dari Muhammadiyah tahun 1912. Lahir lagi dari Ali Risad 1913. Lahir lagi dari Ahmad Anwar di Menes Pandeglang 1916. Lahir lagi dari NU 1926. Madrasah itu sampai sekarang nggak ada namanya, nggak ada yang terkenal, nggak ada yang bako, nggak ada yang langgeng, nggak ada yang unggul. Sampai lahirlah Normal Islam di Padang yang dirintis oleh Mahmud Yunus 1931.
Ini pun karena manajemennya kurang bagus, ketika Pak Mahmud Yunus meninggal udah hilang juga. Untungnya alhamdulillah di Gontor berdiri sama dengan NU bareng 1926. Jadi ketika Kongres Umat Islam di Surabaya waktu itu ingin mengutus utusan ke Muktamar Islam di dunia, itu ingin ada utusan dari umat Islam di Indonesia. Dipilihlah 2 orang, HOS Cokro Aminoto sama satu lagi, punya dua-duanya dari Islam modernis. Karena bahasa, maka Kiai Haji Imam Zarkasi pulang mendirikan Gontor 1926. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan NU sama tahunnya 1926, beda bulan. NU di bulan Januari, Gontor di bulan September, di tahun yang sama. Alhamdulillah itu Gontor sampai sekarang eksis dengan sistem yang sama dari dulu, tidak pernah berubah. Apa itu? Sistem sekolah berasrama. Kalau pondok pesantren tradisional dari dulu sudah ada, emang dari zaman dulu sekali sudah ada. Kalau sekolah yang kita sebut sekarang itu pondok salafi, pondok salaf ya, itu sudah ada dari zaman dulu. Cuma karena banyak kekurangan, khususnya belum menggabungkan pelajaran umum dan agama, akhirnya kurang menjadi perhatian dunia. Nah, di awal merdeka, ini ceritanya begini, ini masih cerita di sini ya. Di awal merdeka, Kiai Haji Imam Zarkasi dipanggil oleh Presiden Soekarno, mau merumuskan bagaimana sistem sekolah di Indonesia khususnya umat Islam. Maka beliau menawarkan sistem Gontor KMI, dipaparkan begini. Yang satu lagi diusulkan sistem sekolah yang kita lihat sekarang ini. Di musyawarah itu dari peserta hampir semua setuju pengen sebenarnya menerapkan sistem Gontor, yaitu sekolah full, semua pelajaran ada dan berasrama. Tapi dibalik, bagaimana caranya kita bikin sekolah seperti itu di semua pelosok di Indonesia? Kan susah. Akhirnya diambillah seperti yang kita sekarang ini, yang kita lihat adalah sekolah ibtidaiyah, madrasah, SD, sanawiyah, aliyah. Itulah hasilnya. Tapi tetap masih ingin menjadikan sekolah itu berasrama, karena nggak mungkin kita mencapai suatu tujuan tanpa asrama. Itu. Yang pertama apa? Sekolah terbaik yang berasrama. Nah, apalagi sekolah umum saja bagus, Taruna Nusantara aja bagus, Akmil aja bagus kalau berasrama, apalagi Islam. Pondok pesantren itu di Gontor dan di pondok-pondok lain yang sistemnya seperti itu menerapkan 100% pelajaran agama, 100% pelajaran umum. Karena ilmu itu satu. Ilmu itu tidak ada ilmu agama, tidak ada ilmu umum. Ilmu itu ilmu Allah. Gitu ya. Jadi tidak ada lagi alasan saya nggak mau masuk pesantren, saya kan pengen jadi dokter. Enggak. Masuk pesantren, lulus pesantren jadi dokter sekarang. Gitu. Saya nggak mau masuk pesantren, saya kan pengennya jadi tentara. Masuk pesantren, dari pesantren bisa jadi tentara. Jangan khawatir. Saya nggak mau masuk pesantren, saya pengen menjadi pengusaha. Masuk pesantren. Sekarang profesi apa? Silakan sebutkan. Tidak ada profesi satupun yang bukan dari pesantren. Ada semua. Minimal yang saya tahu, teman-teman saya se-alma mater, seangkatan, itu hampir semua profesi ada. Sekarang di Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung itu kepala apa tuh namanya kalau tentara itu? Yonif gitu ya, apa namanya itu? Komando apa itu? Kabupaten itu maralah saya, angkatan saya di Gontor. Namanya Agung
Agung Laksono itu. Agung siapa satu? Agung baru dilantik bulan kemarin di Rangkas Bitung. Gitu. Semua ada. Jadi jangan beralasan nggak mau masuk pesantren karena pengen jadi seorang sesuatu, padahal bisa. Sekarang di Gontor itu ada fakultas kedokteran. Gimana, enak banget kan? Bahasa Arab bisa, fikih bisa, usul fik bisa, mustalah hadis bisa, mantik bisa, tarikh hadabil lughah bisa, dokter bisa. Kan keren, iya kan? Dokter yang keren, gitu. Di pesantren semua ilmu dipelajari. Yang ketiga, di pesantren Bapak Ibu tidak hanya diajarkan pelajaran, tapi dididik, digembleng, diajarkan kehidupan. Kehidupan yang sebenarnya. Kita mungkin sering mendengar Ari Ginanjar ya, atau yang lain, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual itu 80%. Sedangkan kecerdasan intelektual, kecerdasan pengetahuan hanya 20%. Orang yang hanya pinter itu enggak menjamin apapun. Kalau hanya pinter pengetahuan, pinter namanya IQ, intelijensi. Yang dibutuhkan 80% itu spiritual, emosional, sosial. Jadi kecerdasan sosial, kecerdasan nurani bahasa agamanya. Di pondok itu yang kita pelajari. Pantang menyerah, pantang memble. Saya nggak tahu nih. Kalau saya sih belum pernah mendengar, ada nggak santri bunuh diri gitu? Saya sih belum pernah mendengar itu. Santri bunuh diri misalkan, nggak ada kayaknya. Coba dicari di Google, ada nggak santri bunuh diri? Kalau ada itu santri apa? Mungkin balelo ya. Nggak ada. Kenapa? Nggak mungkin santri kok bunuh diri? Ya nggak mungkin lah. Karena santri sudah memiliki kecerdasan emosional, gitu. Kalau di luar mohon maaf aja ya. Kalau kita beli koran apa tuh namanya? Zaman dulu ada koran pos kota atau koran lampu hijau, lampu merah. Itu beritanya full kriminal semua. Ini diperkosa, ini dirampok, ini. Waduh, banyak banget. Di luar seperti itu ya Bu ya. Maka di pesantren itu dibekali kehidupan. Biarkan dia mandiri. Bapak Ibu ini tidak selamanya ada. Tidak selamanya bapak bisa menunggui anaknya. Tidak selamanya ibu bisa menolong, membantu, menjaga anaknya. Kalau anaknya tidak punya daya tahan, daya juang, kalau anaknya tidak punya daya bagaimana menghadapi kehidupan yang semakin lama semakin brutal ini, bahaya Pak, bahaya. Maka masukkanlah ke pesantren. Insya Allah di pesantren kita dibekali untuk menghadapi kerasnya dunia ini. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Masih 7 lagi. Catat ya, ingat. Yang keempat. Nah, ini sudah disebutkan oleh ibu tadi. Di pesantren diajarkan menjadi mandiri, kemandirian. Al-i'timadu asasun najah. Kemandirian itu kunci dari kesuksesan. Orang yang mandiri itu ibarat kata nggak perlu orang lain lagi, tapi masih perlu sih. Tapi orang mandiri itu sudah tidak bergantung kepada orang lain.
Semakin sedikit ketergantungan kepada orang lain, semakin sukses, semakin bagus. Semakin banyak bergantung, semakin hidupnya nggak bisa diharapkan. Mandiri. Di rumah belum tentu anak sebesar ini mau nyuci sendiri, belum tentu di rumah. Di pesantren terpaksa nyuci baju sendiri. Cari pesantren yang ada gini. Jangan mencari pesantren yang serba enak, jangan juga ini. Ini ada pesantren juga yang seperti itu. Jangan mencari pesantren yang nggak nyuci, kamar ber-AC, segala enak. Ini sudah keluar dari kodrat pesantren sebenarnya. Jangan, karena tujuan kita ingin mendidik dia, bukan menyenangkan dia, bukan. Saya sering tuh di Darul Kolam ada yang survei Pak, calon wali santri datang bawa mobil, ya Pak mau survei, pengen lihat kamarnya, pengen lihat kamar mandinya, pengen lihat dapurnya, terus nanya ini nggak ada AC-nya Ustadz, saya senyumin aja, ada, cuma nggak dipasang, ada. Ustadz ini makanya gimana? Nyucinya gimana semuanya? Jangan pengen serba enak. Kita pengen mengajari, pengen mendidik, bukan pengen menservis. Ingat, di pesantren kita ingin anak kita mandiri. Mandiri ya. Oke. Yang keempat, yang kelima. Oh balik lagi. Oh ini balik ya. Kebalik angkanya. Ini dia. Di pesantren tadi terjaga dari pergaulan yang mengerikan. Lihat contoh berita-berita. Ini beritanya siswa SMA positif narkoba. Siswa SMA dibunuh, bunuh diri. Pelajar SMP jadi korban pemerkosaan. Masya Allah. Melahirkan di sekolah. Polisi tangkap pelaku tawuran pelajar dan lain-lain banyak. Ini contoh di berita. Di faktanya mungkin Bapak Ibu bisa melihat. Saya termasuk orang yang alhamdulillah bersyukur banget masuk pesantren. Ya tidak tahu, Allah alam, seandainya dulu saya tidak masuk pesantren, yang nggak tahu. Saya lihat teman saya SD dan SMP, saya kan di luar SMP-nya. Ini bukan gibah ya, bukan ngomongin, ini biar kita ngambil pelajaran. Ada anak sepupu saya tadi yang saya ceritakan tadi di awal. Anak sepupu saya tadi yang gak jadi masuk pesantren karena ibunya gak tega, sekarang jadi apa Pak? Sekarang jadi preman di Jakarta, di Muara Angke. Beneran, wallahi. Jadi preman, itu anaknya sepupu saya. Jadi preman di Muara Angke. Saya nggak sebut namanya, nggak enak ya. Asli Pak. Dulu yang mau berangkat sama saya dan nggak jadi karena ibunya nggak tega Dad. Masih kecil, ntar aja masuk pesantrennya habis SMP, gitu bilangnya waktu itu. Oh ya udah nggak apa-apa, saya duluan gitu. Pas SMP nakal, lepas kontrol, bablas, boro-boro mau dari SMP mau pesantren, boro-boro udah nggak mau sekolah, jadi preman. Sekarang masih hidup di Muara Angke. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti saudara saya tadi itu bertobat kembali ke jalan yang benar. Tapi ini fakta, itu fakta. Ada lagi. Ini saya mau ngomongin orang lain yang saya tahu aja ya. Teman saya SMP, saya kan dulu SMP di kampung padahal. Itu ini ya seperti yang di sini nih kejadiannya. Itu SMP Pak, digerebek. Masih anak SMP digerebek sama warga, mohon maaf. Sedang ya melakukan sesuatu yang harusnya tidak, melakukan sesuatu yang harusnya sudah nikah, mohon maaf ya gitu. Anak SMP, bukan SMA, SMP kelas 3 itu belum lulus dan sampai mengandung, sampai hamil. Saya nggak tahu
juntrungannya seperti apa saya masuk ke pesantren. Ya gitulah pokoknya. Lihat di sekitar kita, kanan kiri kita, hanya bisa mengelus dada, ya Allah. Setidaknya minimal kalau di pesantren, setidaknya minimal selama dia di pesantren, kalau 6 tahun 6 tahun, kalau 4 tahun 4 tahun, terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Padahal usia remaja itu usia yang sangat rawan. Daurul murahaqah. Usia remaja itu usia unjuk diri, usia pencarian. Kalau yang mendidik dia HP, ya hasilnya seperti itu. Kalau yang mendidik dia terminal, ya hasilnya seperti itu. Kehidupan pesantren yang di umur remaja itu sangat fatal, sangat vital maksudnya ya, sangat vital, menentukan masa depan. Hasilnya tidak instan, nggak langsung begitu saja, tapi dilihatnya nanti sudah lama, dilihatnya jauh ke depan. Ya kita kadang-kadang saya merasa bersyukur, sekali lagi bersyukur pas saya pulang kampung itu melihat teman-teman saya, tetangga saya, dalam hati ya Allah, alhamdulillah dulu orang tua saya mengirim saya ke pesantren. Cuma begitu aja, ya Allah alhamdulillah ya Allah, begitu aja. Karena di luar ya seperti itu yang kita ketahui. Selanjutnya apalagi yang harus, kenapa kita masuk ke pesantren? Karena di sana ada disiplin. Disiplin tidak menjamin keberhasilan, betul. Tapi tidak ada keberhasilan tanpa disiplin. Disiplin ini kunci segala kunci kenyamanan, keberhasilan. Disiplin itu bahasa lainnya adalah keteraturan. Bayangkan dunia dan isinya ini kalau tidak teratur. Matahari gulang galeong, bumi muter semaunya, tabrakan, kiamat kalau nabrak. Bumi berputar konstan di porosnya sehingga kita bisa menghitung hisab. Ada ilmu falak namanya, ilmu astronomi. Kita bisa menghitung posisi bulan di mana, tahun depan di mana dan seterusnya. Karena itu keteraturan. Disiplin. Anak jam 4 bangun, sholat subuh, olahraga, disiplin. Kalau di rumah, ya Allah, ada wali santri bilang ke saya, Ustaz, liburannya jangan panjang-panjang sih. Kenapa Bu? Puyeng saya di anak di rumah katanya. Puyeng saya anak di rumah. Kenapa? Capek tadi yang ngurus anak itu, susah diatur, capek gini. Enak di pesantren aja. Gitu. Enak di pesantren aja katanya. Disiplin ini, kalau pengen tahu kenapa sekolah disebut unggulan, karena ada disiplin. Di Jakarta itu ada namanya SMA Budi Utomo, SMA 1 Budut. Di sampingnya ada SMK Budi Utomo Budut. Sama-sama Budi Utomo Budut namanya. SMK 1 sama SMA 1 di Jakarta, di daerah apa namanya? Gambir, di Gambir. Itu jauh berbeda, Pak. Jauh berbeda. Kenapa? Karena disiplin. SMA Budut, murid harus masuk sekolah jam 7 kurang 15 menit. Ini adik ipar saya dulu pernah di sekolah di situ. Saya anterin. Terlambat 5 menit, jam 7 kurang 10 baru nyampe ngos-ngosan. Jebret. Kunci. Gerbang dikunci. Udah tanpa ampun balik lagi. Disiplin. Sampingnya yang SMK Budut mah boro-boro ya. Jadi kalau pengen tahu sekolah bagus atau tidak, lihat disiplinnya. Semakin ketat semakin bagus, semakin longgar jangan berharap sekolah yang tidak berdisiplin. Kalau ada sekolahan boleh sepatunya apa saja,
boleh rambutnya apa saja, bajunya boleh kayak gimana. Jangan. Pasti acak-acakan, acak adut. Harus berdisiplin. Selanjutnya apa? Nah, ini yang tidak ada di luar. Di pesantren digali potensi dengan maksimal, ada pengembangan diri, semua potensi keluar, Pak. Ini contoh acara drama arena panggung gembira. Kalau di pondok-pondok pesantren Gontor dan alumni-alumninya ada yang seperti itu. Panggung gembira itu acara pentas seni yang anggarannya miliaran. Itu dikelola mandiri oleh santri. Bikin panggung sendiri, sound system sendiri, lampu sendiri, semuanya sendiri. Marawisan sendiri, nasir sendiri, semua potensi ada di situ, dikeluarkan contohnya. Jadi yang punya bakat apapun di pondok ada. Pengen apa di pondok ada semuanya. Mungkin yang jarang ada itu kolam renang. Tidak semua pesantren, mungkin jarang sekali pesantren yang ada kolam renangnya. Gontor aja yang ada kolam renangnya itu di Magelang, kampus 5. Itu kebetulan aja karena kan dia di pegunungan ya, airnya gampang. Ada kolam renang. Yang lainnya gampang. Pasti ada, olahraga ada, seni ada, keterampilan ada. Semuanya ada. Pidato ada, apalagi semuanya ada di pesantren. Kalau di tempat lain belum tentu, ada sih sebagian. Kalau di sekolah biasa kan paling ada pramuka, ada bagi yang ada yang nggak wajib ya. Paling ada PMR kalau di sekolah luar itu ya. Apalagi ya jarang, dikit-dikit lah. Tidak keluar semua potensinya. Oke. 3 lagi. Pas nih waktunya nih ya. Membangun jaringan. Nah, bagi orang pengusaha, bagi bisnismen ini sangat penting. Di pesantren itu Pak, karena santrinya banyak dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri, kita enak kemana-mana temen. Saya ini waktu itu, waktu saya dapat short course daurah tadribiyah di Mekah, Umul Qura, baru nyampe Jeddah, bandara, turun di bandara masih narik-narik koper, langsung disapa. Kenal tapi lupa, dia yang nyapa, terus bengong aja, terus dua-duanya bengong, ini siapa ya gitu kan, tapi kayak kenal gitu. Ternyata siapa? Teman saya, alumni Gontor, Ustadz Unil dari Sulawesi. Dia jadi manajer minimarket di bandara di Jeddah situ. Mau ke Masjidil Haram, ngelewatin Zam-Zam Tower kan di situ. Manajernya siapa? Ustadz Martin, alumni Gontor juga. Pokoknya kemanapun ketemu. Saya kuliah S2 di UIN Bandung. Saya kira nggak ada orang Gontor nih. Sekelas orang Gontornya ada 9 orang. Dari 29 orang, 9-nya itu orang Gontor. 20-nya orang campuran. Alhamdulillah kemanapun itu banyak temen. Temennya banyak. Adik kalau sekolah kan paling di Tangerang temennya orang-orang Tangerang. Sekolah di Bandung temennya orang Bandung. Jakarta. Di Gontor misalnya ya, di Gontor satu kamar itu sama seperti satu provinsi bahkan lebih. Satu kamar itu dari Aceh ada, Palembang ada, Riau ada, Jakarta, Bandung, Sulawesi, Papua, ada semua. Malaysia ada, Brunei ada. Banyak teman. Itu enaknya di pesantren. Kalau kita bisa membangun jaringan, apalagi seorang bisnismen, wah luar biasa. Makanya banyak alumni itu ya merekrut alumni lagi, membangun jaringan lagi. Alhamdulillah maju bersama gitu. Banyak teman. Di pesantren kita akan mendapatkan banyak saudara.
bukan hanya teman, saudara. Lebih ukhuwah Islaminya lebih kental. Kadang-kadang ini bagi yang berpikiran gratis nih ya, dari sini mau ke Banyuwangi, istirahat di Tegal, mampir gratis. Karena saudara, teman, banyak. Mampir lagi di Semarang, makan gratis. Mampir lagi nanti di Ngawi, gratis lagi. Gratis terus Pak, Bu. Pengalaman begitu. Iya. Banyak teman, banyak saudara itu luar biasa. Beda dengan di luar ya, sedikit. Nah ini tadi ada yang bilang kenapa nggak mau masuk pesantren karena mahal. Ada emang, ada pesantren yang mahal, ada emang ya. Tapi jangan yang mahal lah. Pesantren dari yang gratis, setengah gratis, murah, agak mahal banget ada. Jangan khawatir, sesuaikan dengan kemampuan kita. Di Rangkas banyak pesantren variasi, Serang, Tangerang, di Rangkas ini ada pesantren tuh ya. Emang kesan mahal itu bagi yang belum tahu ternyata. Kemarin pas ngantar anak di Al Azam itu, saya tukang es krim sama tukang mainan itu nanya, Pak ini mau kemana? Mau ke Gontor. Sekolah mahal Pak ya? Kata siapa Pak? Iyalah pasti mahal, orang kayak gini. Saya kasih tahu, enggak Pak, enggak mahal. Emang berapa? Sebulan hanya 750. Itu sudah makan, sudah asrama, sudah semuanya. Hah? Masa sih? Kok murah? Dibanding dengan sekolah yang hanya full day, segitu juga. 750 di Gontor. Kok murah? Nggak percaya dia. Jangankan dia, ada juga teman saya yang di sini. Di sinilah deket lah, nggak saya sebut namanya. Ustadz di sini, kiai sini lah ada. Emang di Gontor berapa bayarannya? Segini. Hah, masa sih? Kok bisa? Bukannya Gontor itu pondok besar, pondok elit. Kata siapa? Murah, cuma 750 sebulan, termasuk semuanya. Nggak bakal kelaparan. SPP iya, makan iya, asrama iya, semuanya. Ujian nggak bayar lagi. Sekarang masuk TK nih, TK di depan rumah saya itu ada TK, agak jauh dikit. Itu TK masuknya 6 juta, 7 juta. Sama kayak Gontor TK. Itu. Masuk TK sekarang 7 juta. Ntar bulan ini nih mau wisudaan. TK wisuda, bayangin. TK sudah wisuda. Bayar berapa kira-kira TK wisuda? Itu ada teman saya, TK wisuda bayar 4 juta. Kata saya ngapain sih? Usah di situ. TK wisuda 4 juta ngapain? Iya kan? Ya mungkin keperluannya banyak, tapi itulah pesantren itu nggak mahal. Di Gontor wisuda nggak bayar, nggak bayar, gitu. Jadi pesantren itu murah, tidak mahal. Yang bilang mahal itu yang nggak tahu, mahal nggak tahu dia, nggak tahu. Jangan lihat yang mahal, ada yang mahal juga ada. Di Jawa Timur itu ada pesantren namanya, saya nggak sebut, AC semua, satu kamar hanya bertiga, berempat, elit, mahal banget mahalnya. Satu bulan itu 3.500.000. Bagi saya mahal banget, saya nggak bisa. Sebulan 350 juta, 3.500.000. Satu bulan 3.500.000, bagi saya mahal banget. Ya, ada. Baik, alhamdulillah yang terakhir ya. Kenapa saya sebut yang terakhir ini padahal yang paling utama, paling penting. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah.
Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdarun. Inilah kita, tujuan kita masuk pesantren, memperdalam agama. Siapa lagi Bu, Pak? Siapa lagi? Gini aja deh, yang di pesantren saja belum tentu baik, apalagi yang di luar, gitu kan? Yang di pesantren aja belum tentu bisa paham, menguasai agama, bisa hafal Quran, hafal hadis, ngerti fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, ngerti balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, apalagi orang luar. Terus siapa lagi yang akan menjaga agama ini? Siapa? Kalau kita nggak terpanggil, gitu. Jangan-jangan bener nih kiamat bentar lagi. Ya kan kalau nggak ada orang yang bener lagi, katanya kan gitu. Sekarang gini, kita introspeksi diri. Indonesia umat Islam paling banyak, betul. Dari umat Islam ini Pak, yang beneran tiap hari sholat berapa persen? Sedikit. Yang beneran sholat setiap hari umat Islam di Indonesia, jangan jauh-jauh, di 3 raksa lah. Kita hitunglah, coba ada orang yang iseng hitung. Siapa yang di RW ini, misalnya di sini sholat semua ya, jangan di RW sini ya. Siapa yang di 3 raksa ini yang tiap waktu sholat? Mungkin tidak ada 20%, sedikit Pak. Nah, yang sholat ini, siapa di antara mereka yang masih melakukan maksiat? Wah, semuanya. Ya, makanya siapa lagi yang akan menjaga agama ini? Kalau bayangin aja, kalau tidak ada yang mau masuk pesantren, siapa yang belajar agama? Siapa yang menjaga agama? Allah nggak menjamin, Allah hanya menjamin menjaga Al-Quran, tidak menjamin menjaga agama. Agama bisa hilang, dan datanglah kiamat. Al-Quran nggak hilang, Al-Quran terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafizun. Allah yang akan menjaga Al-Quran, tapi agama enggak Pak. Kita harus menjaga Islam. Siapa lagi kalau bukan kita? Iya kan? Siapa lagi? Habis. Siapa lagi? Seandainya tidak ada pesantren Pak, mungkin Islam itu sudah hilang di Indonesia ini. Bisa jadi gitu ya. Contohnya Turki baru sekarang menggeliat lagi keislamannya. Menggeliat sedikit, belum banyak, masih sekuler juga. Yang pakai kerudung dibandingkan yang enggak, masih yang banyak yang enggak juga. Turki itu pernah menjadi pusat pemerintahan khilafah Islamiyah, lama menjadi pusat pemerintahan Turki Utsmani. Hancur sehancur-hancurnya karena tidak ada pesantren. Hilang semuanya. Dari hancurnya khilafah Islamiyah tahun 1922. Sekarang 2024, 1 abad hilang. Makanya mari saya sesuai dengan bisikan dari panitia, temanya ini, mari kita dorong sebisa mungkin putra-putri kita, tetangga kita, saudara-saudara kita yang kita kenal siapa saja, ayo ajak ke pesantren. Kalau belum mau, mungkin dia belum mengerti apa itu pesantren. Gitu, karena nggak mengerti jadinya nggak mau. Anak saya susah, anak saya nggak mau. Masa saya paksa?
Anaknya nggak mau itu karena kita nggak mengkondisikan. Kita itu bukan air yang mengalir. Air, tuangin. Air akan mencari jalannya sendiri untuk mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tapi belum tentu nyampe ke tujuan. Nih air nih ya. Tujuan saya air pengen nyampe ke situ. Saya tuangin di sini. Belum tentu nyampe. Dia mencari-cari jalan sendiri belum tentu nyampe. Itu anak, Pak. Apalagi anak bukan air. Harus kita cari bagaimana caranya nyampe ke situ jalan. Kita kasih jalan. Tuangin airnya, kita kasih selokan. Ada batu, kita hilangin batunya. Kita kasih selokan. Biar mengalir sesuai dengan keinginan kita. Oh, pengen ke sini, belokin ke situ. Anak nggak mau ke pondok karena gini-gini. Kitanya yang salah, nggak mengenalkan dia ke pesantren, nggak mendekatkan dia ke pesantren. Kita yang terlalu melepaskan. Jangan terlalu mengikuti filosofi umum Barat. Anak itu biarkan aja mencari jati diri sendiri. Nggak bisa. Anak belum punya pengetahuan banyak, belum bisa menimbang-nimbang. Harus diarahkan sama kita. Harus diarahkan sama kita. Kita kan yang bertanggung jawab. Anak itu kan dilahirkan fitrah, bersih. Kita yang menjadikan dia Majusi, Nasrani, Yahudi atau Muslim. Demikian, alhamdulillah 10 sudah dibacakan tadi. Terakhir saya kutip lagi ini yang disampaikan oleh Syekh Al-Bakuri, Menteri Urusan Wakaf Mesir, ketika dulu zamannya Soekarno, zaman tahun 60-an berkunjung ke Gontor. Apa beliau bilang? Saya tidak takjub dengan gedung-gedung yang megah di pondok ini. Tidak pula dengan santrinya yang banyak dan berasal dari seluruh wilayah Indonesia, bahkan negara tetangga. Tetapi saya terkesan dengan nilai dan jiwa yang dimiliki oleh pondok ini. Jiwa inilah yang akan menjamin masa depannya. Jiwa. Harta tidak menjamin. Jiwa lah yang menjamin. Fisik tidak menjamin. Jiwa yang menjamin. Terakhir sekali, nanti saya kasih pertanyaan-pertanyaan. Siap ya adik-adik ya? Siap ya? Nih buktinya. Ini gambar bumi itu yang ada panahnya. Ini bumi. Yang kuning itu matahari. Segitu bandingnya. Kecil banget kan bumi. Itu buktinya. Ada buktinya ya. Oke. Sebutkan satu. Kenapa kita harus memilih pesantren? Angkat tangan. Maju sini. Maju sini. Kenapa kita harus memilih pesantren? Siapa namanya? Pak. Oh. Mau hadiahnya apa hadiahnya? Langsung kasih. Sudah tahu kan hadiahnya? Oke. Nih, semoga adek nanti bisa masuk pesantren. Amin. Sini nomornya sini. Ya, terima kasih. Sekarang yang putra ya. Yang putra. Siapa yang bisa menyebutkan? Pak Ustadz, satu lagi tuh sebelahnya, maju. Yang gedut. Oh, yang gendut. Tuh ya. Oh, udah ada tangan tadi ya, pinter sini. Ini. Ya Bapak Ibu, ini untuk adik kita, silakan. Mana nomornya? Nomornya mana nomornya? Bilang gimana? Terima kasih. Baik. Oke, lanjut. Sekarang yang putra ya, giliran putra ya. Siapa yang bisa menyebutkan satu, kenapa kita harus masuk pesantren? Angkat tangan. Yang putra, mana yang putra? Yang merasa laki-laki? Yang cewek banyak tuh Pak Ustadz pada nyatet. Oh iya, sini pinter. Emang dunia kebanyakan putri Pak ya. Cewek semua. Apa?
Mandiri. Siapa namanya? Farid. Pinter kelas berapa? Udah sekolah belum? Kelas 2, pinter. Dapat hadiah. Semoga nanti Farid bisa masuk pesantren ya. Pengen jadi apa cita-citanya? Pak Ustadz. Pengen jadi ustad. Amin. Jadi Luar ustad biasa. ya. Tepuk tangan Pinter. buat Mas Ronald. Pak Ustadz kecil ya. Laki-laki lagi, satu lagi. Siapa yang mau menambahkan? Angkat tangan. Laki-laki. Siapa? Pertanyaannya sama. Sebutkan kenapa kita harus masuk pesantren. Tunjuk jari, tunjuk jari. Tunjuk jari. Yang putra, kalau nggak ada nanti putri nih. Cewek, yuk. Masa nggak ada yang tahu? Yang tadi nyatet? Ayo. Ayo, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Pinter kesini maju. Banten. Ada benderanya. Sini, sini. Siapa namanya? Abdan. Abdan. Afgan. Bisa menyebutkan kenapa kita harus masuk pesantren? Karena Karena di pesantren kita akan belajar agama. Pinter. Afgan pengen jadi apa? Cita-citanya? Pakai mic-nya? Tahfiz Quran. Pengen jadi hafiz Quran. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi hafiz Quran ya. Pinter. Silakan duduk lagi. Baik, ada lagi mungkin Pak Ustadz. Ini ada yang bertanya. Oh iya, kertas yang tadi dikumpulkan. Ada Nanti kita jawab. yang bertanya ini dari Bapak Ustadz Endang, alamat G2 nomor 35. Nitip dibacakan. Pak Ustadz, apa kiat-kiat orang tua untuk persiapan dalam hal moral anak agar belajar di pesantren sampai berhasil atau lulus? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menangani anak-anak agar bermental kuat dan bisa menghindari pengaruh-pengaruh buruk? Sekian, terima kasih, mohon dijawab. Terima kasih. Nanti saya hampir lupa ya. Baik, kertas-kertasnya bisa dikumpulkan. Nanti kita baca satu persatu. Anak yang hebat itu lahir dari orang tua yang hebat. Anak yang hebat terlahir dari ibu yang hebat. Anak yang hebat pasti juga memiliki ayah yang hebat. Jadi kalau ingin anak kita menjadi anak yang hebat, hebatkan dulu hati kitanya dulu, kuatkan dulu kitanya, dekatkan dulu kita kepada Allah. Pertama, ajak anak kita mengenal pesantren, ajak main, survei. Yuk kita main, yuk kemana? Kita main ke puncak. Oh alhamdulillah. Tapi nanti kita mampir ya ke pondok pesantren Rafah di Bogor. Apa itu? Nanti kita lihat, kita mampir ke pesantren biar tahu pesantren. Yuk kita main ke Jogja, ke Candi Borobudur. Panas di Borobudur. Pengen tahu mah? Ya udah, kita ke Borobudur sebentar aja ya. Tapi kita mampir ke pesantren Krapyak misalnya. Kita mengenalkan pesantren. Di rumah pajang tuh kalender pesantren. Beliin pernak-pernik yang berbau pesantren. Kalau dia harus buka HP, pastikan pas buka HP yang muncul itu konten-konten yang Islam, pesantren. Kan bisa disetting, Bu. Nah, kalau nggak ngerti nanti cari ke tukang IT, ke counter, Pak, settingin ini YouTube-nya biar yang muncul itu konten Islam semua di YouTube. Bisa Pak begituin. Di setting YouTube-nya itu biar yang keluar itu pesantren, Gontor, Darul Kolam, Darun Najah, Nirboyo, Tubuh Ireng dan lain-lain.
Bisa disetting itu YouTube itu biar yang keluar itu konten-kontennya seperti itu, bisa. Jadi kita rangsang pikirannya, segala sesuatunya biar dia itu ke situ. Ajak ngobrol. Kamu pengen jadi apa? Pengen ini. Oh, begini. Dan jangan lupa minta kepada Allah. Ya Allah, anak ini titipan Engkau. Hamba hanya ketitipan. Berilah hamba kekuatan, kemampuan untuk bisa mendidiknya, untuk supaya dekat dengan Engkau. Berilah hidayah biar anak hamba mempelajari agama, memperdalam agama dan seterusnya. Tadi yang kedua apa ya pertanyaannya ya? Pertanyaan yang kedua mana tadi? Langsung menjawab gitu ya tadi ya. Oh, Nyambung ini. kayaknya sih, nyambung ya. Udah sekaligus kejawab kayaknya Pak. Iya, udah sekaligus jawab. Jadi begitu ya, di kitanya dulu pokoknya. Banyak anak yang masuk gontor dan masuk pondok pesantren lain berhenti di tengah jalan karena faktor orang tuanya. Ada yang nggak tega, nggak lepas, merintangi dan seterusnya. Orang tuanya dulu yang harus menjadi apa ya, pelopor hebat begitu. Silakan selanjutnya Pak. Pertanyaan selanjutnya ada datang dari saudari Tasya, tunjuk jari. Tasya mana? Tasya sudah pulang, berarti dibacakan atau tidak? Dibaca aja Pak, boleh. Dibaca aja ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana tips memilih pesantren untuk anak dengan banyaknya isu yang beredar dengan adanya kasus bully yang sering terjadi di pesantren, bahkan sampai berujung kehilangan nyawa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama yang harus kita ingat adalah takdir Allah. Sekarang ada kasus kemarin di Gontor Bu ya, pesantren orang nggak percaya ada yang meninggal di Gontor. Betul, ada yang meninggal di Gontor. Di pesantren saya dari Kolal juga ada yang meninggal. Betul, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebetulan satu ada juga di mana gitu ya, betul. Ini kejadian luar biasa, betul sekali. Tapi Pak Ibu, pesantren Gontor misalnya contohnya ya, yang umurnya sekarang 100 tahun, ini kasus hanya satu kali. Mohon maaf, walaupun ini sangat disayangkan, tapi kita kembalikan kepada takdir Allah. Apakah di tempat lain misalnya terbebas dari hal yang seperti itu? Ya enggak, bahkan lebih banyak. Seperti tadi ada meninggal tawuran, meninggal disiksa ini, meninggal disiksa itu dan seterusnya. Karena ajal itu memang rahasia Allah. Pertama, jangan pernah takut masuk pesantren karena hal-hal yang seperti itu. Justru di pesantren itu hal yang seperti tadi diminimalisir. Mungkin ada kejadian tapi sangat minim dibandingkan besarnya kejadian yang di luar. Kita tidak bisa memungkiri Pak, tidak ada sepetak tanah, sejengkal tanah pun di dunia ini yang terbebas dari kemaksiatan. Hatta di Mekah, kota suci. Dulu pas siapa itu ya, Buya Hamka, mungkin Buya Hamka kayaknya, iya Buya Hamka. Buya, kok di Mekah ada pelacur ya? Masa sih? Iya Buya, kemarin saya di Mekah, masa Buya di Mekah ada pelacur? Kata Buya, saya di Mekah nggak pernah ketemu pelacur. Intinya tidak ada sejengkal tanah pun di dunia ini yang terbebas dari hal-hal yang buruk.
Di Mekah ada kemaksiatan, di Mekah ada penipuan, di Mekah ada kehilangan, ada, tapi sangat minim sekali. Jangan pernah takut masuk pesantren karena hal-hal yang tadi. Karena di luar lebih sadis lagi, di luar lebih banyak lagi. Bagaimana cara kita memilih pesantren? Pertama, zaman sekarang kan banyak medsos. Pertama, kita lihat di medsos. Bisa jadi ini salah satu marojinya, referensinya. Lihat sepak terjangnya, alumninya, kiainya, kehidupannya, dan seterusnya. Pesantren itu secara umum ada 3 jenis ya. Ada pesantren modern seperti Gontor, Darun Najah. Ada pesantren salaf seperti Lirboyo, Tebu Ireng. Ada pesantren campuran, pesantren tahfidz. Dia bukan pesantren tapi menamakan diri pesantren. Nah ini hati-hati juga ini, mohon maaf ya. Tidak mesti kata-kata tahfidz itu bagus. Ada pesantren tahfidz A, ternyata kayak di Bandung itu. Di Bandung itu pernah ya. Emang itu bukan pesantren, itu rumah. Dia ustadznya, dia kiainya, dia gurunya, anak-anak di situ dikekang sama dia. Dan itu bukan pesantren, itu rumah yang dijadikan tahfidz ilegal. Gitu. Menyalahgunakan. Tolong dihindari hal-hal yang pokoknya yang meragukan seperti itu. Nah, pesantren juga ada pesantren modern yang tidak terafiliasi dengan manhaj apapun. Ada pesantren yang zaman sekarang itu disebutnya manhaj salaf. Seperti beberapa pesantren. Ada pesantren NU, biasanya tradisional. Ada pesantren Muhammadiyah, semuanya baik. Jangan merasa ini lebih baik daripada yang itu. Tidak, itu hanya klasifikasi aja. Yang suka ini, yang suka ini, yang suka ini, silahkan seperti itu, boleh. Ini yang sudah, walaupun sudah pulang, yang bertanya sudah pulang, ini nggak apa-apa. Jawabannya biar buat orang lain saja. Silakan Pak, ada lagi Pak kertasnya? Sepertinya masih ada lagi Bapak Ibu. Cukup? Kalau cukup kita nanti akan lanjutkan door prize ya Pak Ustadz ya. Iya. Oke. Kalau nggak ada lagi langsung saja menyingkat waktu. Mohon kesediaannya Pak Ustadz Dedi untuk mengambil undian. Mohon maaf Pak RW ya, nanti berdua deh, nanti yang bacakan Pak RW. Langsung aja 5 gitu Pak. 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti kita panggil ya, kita hitung sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, yang punya nomor disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Wirid. Dapat. Wiridnya dapat ya, bukan? Yang terakhir. Dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada 5. Langsung dibacakan aja Pak RW. Nomor 394. 394. Dicek. 394. 394. Ada? Alhamdulillah ada Pak Ustadz. Silahkan hadiahnya Pak RW. Silahkan dari depan. Dikumpulin dulu aja, nanti sampai 5. Ya. Dipajang itu kan nggak, Pak? Siap. Nomor 104. 104. Sah ya? 104. Dicek. Yuk. 104. Ada? Kita hitungan mundur dari 5. 104. 5 4 3 2 1. Hangus Pak, diganti Pak.
Diganti Atau ya. bapaknya dikasih dulu aja Pak biar di Bukan. istirahat di belakang. Bukan. Nggak apa-apa. Nomor 96. Oh sebentar Pak Ustadz, ini saya bingung nih. 96 apa 69 ini? Oh 96 ya. 96. Dicek. 96. Silakan dicek. Hitungan mundur kelima, kalau tidak ada kita ambil lagi. 96. 5 4 3 2 1. Hangus Pak, ganti lagi Pak. Dilihat lagi. Mungkin ini rezekinya. 154. 154 harusnya ada ini. Ayo 154. 154. Ayo nyingkat waktu dicek. 154. 154 gak ada. Hitung 5 ya. 5 mundur ya. 5 4 3 2 1. Gugur lagi. Meriah ya. Berapa Pak Ustadz? Nomor berapa ini? Nomor 2. Nomor 2. Ayo tunjuk jari kalau ada dicek nomor 2. Masih belum beruntung. Ya, nomor 2 nggak ada. 5 4 3 2 1. Angus lagi sampai dapat pokoknya dihabiskan. Siap. 274. 274 diperiksa. 27 waduh kebalik. 274. 274 Dilihat nyaris ya. Belum. 5 4 3 2 1. Hangus lagi. Mohon maaf Pak Ustadz ya, sampai dapat ini nanti. Bismillah, bismillah. Bismillah. Wiridnya dapat. Nomor 19. 19 ada. Silahkan tunjuk jari. 19. Oh, Bu RW. Nah lo, Bu RW maju nggak nih? 19 ya. Sini Pak Ustadz. Oke. Silakan Bu RW. Selanjutnya. Ya aturan langsung dikasih aja nggak apa-apa Pak, biar mundur nggak apa-apa. Iya. Nah Ini Bapak. yang kecil aja katanya ya udah nggak apa-apa. 102. Itu masa dikasih sekalian. Berapa Pak? Bapak ini mau dikasih dulu? Kasih dulu aja, kasihan bawa anaknya nanti Mas saya. Kasihan. Ya, makasih ya Bang. Gendong masalahnya. Ya, makasih. 102 ada. 102. Mana? Ada? Nggak ada ya? Kita hitung mundur. 5 4 3 2 1. Angus lagi. Banyak yang angus. Dilihat lagi. Udah pulang orangnya. 380. 380. Kayaknya kebanyakan bikinnya ya Pak ya. Ada? Berapa Ustaz? 380. Dicek. Banyak yang gak kebagi kayaknya. Gak ada, kita hitung mundur. 5 4 3 2 1. Angus ya saudara-saudara. Lanjut. Selanjutnya 331. 331. Ada enggak? 331. 331. 331. Belum ada lagi. Ya sudah, berarti belum miliknya. Kita hitung mundur. 5 4 3 2 1. Gagal lagi. Selanjutnya 117. 117. Ada? 117. 117. Sini, ada? Sini. 117. Enggak ada ya? Lanjut lagi Pak Ustadz. 5 4 3 2 1. Ternyata angus lagi.
Sekarang nomor kecil 18. 18, silakan diperiksa. Roman-romannya tidak ada yang tunjuk tangan. Ternyata nggak ada ya Pak Ustadz, langsunglah dianulir aja, ganti lagi, nggak usah dihitung. Lanjut. 29. 29, nyaris. Ayo siapa yang? Ada 29. Alhamdulillah. 29. Ada Ibu. Oke, makasih Pak Ustadz, nih ada. Ya Bu, 29. Oh ya benar Pak, 29 ya. Silahkan ke depan diambil hadiahnya. Amplop nanti belakangan, tenang aja, amplop masih utuh, ada 4 tuh. Oke, lanjut. Nomor 4. Nomor 4. Ada? Oh, Bu RT mungkin. Wah, ini ada ternyata. Alhamdulillah. Nomor 4, sayangnya angpaunya nanti ya Pak ya. Ini yang kotak-kotak dulu, silahkan. Makasih. Ya, makasih Pak. Lanjut. Nomor besar lagi 342. 342. Ada? Dicek, dilihat. Enggak ada lagi. 5 4 3 2 1. Ganti. Acak ya. 153. 153 ada? Nyaris ya Bu ya. Saya 151. Belum tembus. Lanjut. Nah, nomor cantik 50. 50 ada? Mana? Oh, ada sini Dek. Sini. Oke, nomor berapa? Coba sini. Om lihat. Nah. Oh iya, benar ya. 50 sah ya. Oke, ini ambil ini. Enggak salim ya udah. Makasih. Lanjut Pak Ustadz. Nomor cantik lagi 11. 1 double. 1 ya, 11 ya. Ada 11 di belakang. Oh, ada itu. Awas. Tuh. Cantiknya. Sini Mbak. Dari Pak Ustadz silahkan. Makasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih ya. 11 sah ya. Lanjut Pak Ustadz. Siap. 196. 196. Ada? 1 di belakang ada 196. Kembali, hitung mundur. Oh, ada. Siap, sini Dek. Ayo sini, yo habis cool, hore cool katanya. Sini. Ya. Wah, benar ya. Sini, hadiahnya Dapat gede. besar nih. Kuat enggak? Besar ini. Ayo. Nah, terima kasih Pak Ustadz. Yo. Sana, ke sana ya. Oke, terima kasih. Awas. Aduh, ada yang begini. Ya lanjut Pak Ustadz. 58. 58. Oke, ada 58. Di belakang barangkali ada yang lari-lari. Hitung mundur lagi. 58. Oh, ada. Baru mau dihitung udah datang. Oke, terima kasih. 58. Lanjut sedikit lagi ya. Detik-detik. Siap. 119. 119. Ada lagi. Ayo, ada nggak? Dicek. Kalau nggak ada, langsung hitung mundur. 5 4 3 2 1. Hangus lagi. Lanjut. Ayo, mulai melek lagi, nggak ngantuk ya. 31. 31 ya. 31. Ada enggak? 31. Kita hitung mundur ya. 5 4 ada. Udah berdebar-debar. Dapat Lihat yang dulu. paling besar. Oke, bener ya. Silakan Bu. Yang paling besar. Yang paling besar. Pilih yang di kerdus apa yang di angpau? Bebas. Ya sudah, terserah Pak Ustadz. Yang gede nggak apa-apa, silahkan. Makasih ya Bu. Baiklah, ini saat mendebarkan tanggung Pak Ustadz ya. Kita habiskan ya. Masih ada? Masih ada.
Oke, berarti atau nanti aja Pak Ustadz habis doa. Baik, intinya door prize untuk sementara kita opening dulu, masih ada final, masih 4 angpau ya. Itu tadi, silahkan Pak Ustadz lanjut mungkin. Selesai. Ya. Ya, demikian Bapak Ibu semuanya yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah selalu memberikan petunjuknya kepada kita semua. Semoga anak keturunan kita menjadi anak yang soleh-solehah. Amin. Semoga semua saudara kita, semua warga yang di sini RW 8 termasuk ahli surga semua. Amin. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.